Untuk pertemuan kita kali ini, mata kuliah struktur beton bertulang 1, pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan tentang kriteria desain atau metode perencanaan, tentang pembebanan dan faktor beban. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ada beberapa definisi yang perlu diketahui, yaitu mengenai kuat tekan beton yang diserahkan yang simbolnya adalah FC aksen, di mana yaitu kuat tekan beton yang ditetapkan didapatkan dari hasil benda sudah ukuran 150 dan juga tinggi 300 mm yang dipakai untuk perencanaan struktur beton. Satuannya adalah MPa. Kedua adalah kuat tarik beton yang biasanya didapatkan dari uji berat silinder. Kemudian yang ketiga adalah nilai elastisitas simbolnya E, rasio tidak mengalami tarik atau tekan terhadap lingkungan timbul akibat beton tersebut. Nilai rasio ini berlaku untuk yang di bawah batas proporsional material. Tulangan baja ada dua, ada polos kundir yang biasa dipakai. Kemudian lanjutkan tulangan polos yaitu baja yang tanpa sirip. Kemudian tulangan kundir yang ada sirip di sisi luar tulangan tersebut. Adapun kriteria desain untuk struktur beton bertulang adalah analisis maupun desain dilakukan harus sesuai ketentuan yang berlaku dalam SNI. Kalau yang lama adalah SNI 2002, yang baru sekarang adalah 2013. Secara garis besar, kemudian dalam perencanaan struktur bangunan harus memenuhi ada 4 kriteria. Yang pertama adalah harus kuat atau aman, yang kedua adalah struktur kaku, yang ketiga stabil, dan yang keempat harus memperhatikan faktor ekonomis. Keamanan struktur. Struktur pertama ya tadi adalah faktor kuat, aman, harus aman, kuat terhadap beban atau yang berikutnya atau efek beban yang bekerja selama masa layan bangunan tersebut. Oleh karena itu umumnya bangunan memikul beban, satu beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin. Umumnya mahasiswa udah tahu yang mana bagian beban mati, beban hidup, beban gempa, dan angin. Kalau beban mati yang utama ada yaitu berat sendirinya struktur. Kalau yang masuk beban hidup adalah semua beban yang bersifatnya bergerak. Ya, kalau beban gempa ini biasanya ada di daerah-daerah rawan gempa. Nah, selanjutnya, bila intensitas beban yang bekerja pada struktur diketahui pasti. Nah, jadi ada beban ini dapat kita hitung secara pasti dan ada berhitung secara estimasi. Maka kalau bebannya pasti, maka struktur dapat didesain dengan aman, yaitu dengan cara memberikan kekuatan atau kapasitas yang lebih besar pada struktur tersebut terhadap beban yang ditipunya. Jadi ini adalah jika beban yang bekerja tersebut adalah sifatnya pasti, seperti beban mati itu dapat kita hitung secara pasti. Maka kapasitas struktur tersebut dalam menahan beban pasti harus diberikan atau disediakan lebih besar daripada beban tersebut. Tetapi beban yang bekerja tersebut tidak semuanya bisa kita hitung dengan pasti. Seperti beban hidup atau beban gempa itu tidak bisa dihitung dengan pasti. Yang bisa kita lakukan adalah menghitung estimasi beban hidup dan beban gempa tersebut. Karena ketidakpastian tersebut, maka elemen struktur tersebut dalam menahan beban harus pastikan mempunyai kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, struktur tersebut mutu material, jadi faktor kekuatan struktur pertama adalah mutu material dari struktur beton bertulang atau struktur beton juga mempengaruhi. Jadi ketidakpastian beban yang bekerja juga dipengaruhi atau ketidakpastian dalam menentukan kekuatan dari struktur juga disebabkan oleh. Jadi karena ada ketidakpastian dalam menghitung kekuatan struktur atau kapasitas struktur, juga ada ketidakpastian. Ketidakpastian itu disebabkan pertama adalah mutu material yang tidak seragam, yang kedua pelaksanaan yang kurang baik, yang ketiga adalah kasih elemen-elemen struktur. Jadi maksudnya adalah ada hal-hal ketidakpastian dalam menentukan beban dan dalam menghitung kapasitas
Dalam menghitung beban yang tidak pasti adalah beban hidup dan beban limpah hanya dapat dilakukan secara estimasi. Kalau dalam kekuatan struktur ada tidak ketidakpastian karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpastian kekuatan struktur tersebut, seperti yang dijelaskan yang tiga. Oleh karena itu, jadi untuk mengantisipasi ketidakpastian baik dalam faktor beban maupun dalam faktor kekuatan struktur, maka harus ada faktor keamanan yang disebut juga dengan angka keamanan atau safety factor. Kekuatan struktur dibuat yang mana? Kekuatan struktur harus dibuat sama atau lebih besar dari perkalian yang didapat dari perkalian antara angka keamanan dengan beban kerja. Maksudnya adalah faktor keamanan itu atau safety factor itu didapat dengan cara yaitu dibuat faktor keamanan yaitu dengan cara kekuatan struktur dibuat sama besar atau lebih besar daripada beban dengan cara yaitu mengkalikan angka keamanan dengan beban yang bekerja. Oke, angka keamanan digunakan untuk menjamin bahwa kapasitas struktur jauh lebih besar atau selalu lebih besar daripada beban yang bekerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa angka keamanan struktur terdapat dalam dua hal. Yang pertama, angka keamanan dalam bentuk beban, maka disebut dengan faktor beban. Yang kedua, faktor keamanan dalam hal kekuatan struktur, disebut juga dalam hal kekuatan struktur, faktor keamanannya dengan cara menggunakan faktor reduksi kekuatan. Jadi maksudnya kekuatan struktur itu yang kita pakai dalam perencanaan itu adalah kita reduksi dari kekuatan nominal yang ada. Oke, saya ulangi lagi, faktor keamanan itu terdapat dalam dua hal. Satu dalam hal beban, jadi beban yang bekerja dikalikan dengan suatu faktor, maka disebut dengan faktor beban. Kemudian dalam yang kedua dari segi kekuatan struktur. Kekuatan struktur di dalam perhitungan perencanaan dikurangi, kekuatan rencana dikurangi, didapatkan dari mengurangkan kekuatan nominal dengan suatu faktor reduksi. Baik, kita lanjutkan. Beban bekerja pada struktur, kita ada tiga bagian. Beban mati, dikenal dengan dead load. Kemudian ada beban hidup, dikenal dengan live load. Kemudian beban alam, pengaruh alam, seperti dijelaskan juga tadi, ada beban angin, gempa, tekanan tanah, akibat perbedaan suhu, itu beban yang bekerja pada struktur. Kemudian selanjutnya beban mati, kita tahu tadi beban yang intensitasnya tetap. Jadi beban mati itu sifatnya tetap, tergantung kepada ukuran struktur, ada dimensi struktur serta posisinya tidak berubah selama usia bangunan tersebut. Kemudian beban mati ini seperti atau berupa beratnya sendiri, seperti berat dinding, lantai, balok, plafon dan lain sebagainya. Beban mati bangunan dapat dihitung secara pasti atau akurat berdasarkan ukuran, bentuk, dan berat jenis material bangunan tersebut. Kemudian beban hidup, beban yang artinya adalah beban yang dapat berpindah-pindah posisi, dapat bekerja penuh atau tidak sama sekali, seperti beban hunian atau penghuni bangunan, furniture, lalu lintas orang, lintas kendaraan pada jembatan, itu juga termasuk beban hidup atau beban bergerak. Besarnya beban hidup minimum bekerja pada struktur dapat diambil pada peraturan. Jadi tidak ada dalam peraturan SMI menyatakan berapa besar beban hidup yang bekerja pada suatu bangunan. Ini contohnya ada tabel dari Interpak SMI besarnya beban hidup yang bekerja pada suatu bangunan. Yang pertama kita lihat ada bangunannya lantai tangga rumah, yaitu beban hidupnya adalah 200 kg per meter luas. Lantai tangga rumah sederhana, gudang, itu termasuk selain toko dan pabrik 125, sekolah, ruang kuliah, kantor, serba, hotel, asrama, rumah sakit 200 kg per meter luas. Gedung olahraga tinggi yaitu 400 kg per meter luas karena ini pergerakan orangnya tinggi di sana. Ruang dan
juga lebih tinggi karena semua beban hidupnya memiliki frekuensi gerak yang tinggi. Lantai balkon ruang bangunan ruang pertemuan juga besar karena sifatnya memikul beban hidup atau tempat pertemuan orang banyak. Kemudian panggung penonton dan lain-lain sebagainya, mahasiswa dapat melihat ini dalam bahan yang telah dikirimkan kepada yang telah besar kepada mahasiswa. Selanjutnya, ketiga, kita akibat beban, yaitu akibat pengaruh alam. Ada beban angin, gempa, kemudian air. Dan untuk beban alam ini disebut juga dengan beban sementara karena sifatnya tidak selalu ada. Kemudian juga hanya ada pada daerah tertentu. Untuk daerah yang berada pada daerah rawan gempa, maka beban gempa selalu ada, maka harus diperhatikan dalam perencanaan struktur bangunan. Kalau daerah yang beban anginnya kuat, di sana maka harus diperhatikan dalam perencanaan bangunan. Tapi kalau daerahnya tidak termasuk rawan gempa, maka beban gempa tidak diperhitungkan. Atau beban angin tidak terlalu kuat, maka tidak perlu diperhitungkan. Oke? Jadi ini seperti dijelaskan, besarnya beban yang tergantung dari lokasi bangunan tersebut. Beban angin dapat secara umum dinyatakan atau dihitung dengan persamaan ini. Beban angin sama dengan perbedaan kecepatan angin. Ini dapat ditentukan berapa kecepatan angin yang bekerja di daerah tersebut atau di mana lokasi bangunan dibuat. Kemudian beban gempa atau earthquake disebabkan terjadi gempa dan angin atau vulkanik. Ini ada 3 metode nanti dalam hitung beban gempa ya. Jadi beban gempa kita terlebih dahulu kita tahu lokasi bangunan akan dibuat atau direncanakan apakah termasuk daerah rawan gempa atau tidak. Maka jika dia termasuk daerah rawan gempa, maka beban gempa harus kita perhitungkan dalam perencanaan suatu struktur. Yaitu metode yang dapat digunakan metode spat ekivalen, ini metode respons Pareto, kemudian metode riwayat waktu. Kemudian ini ada ditentukan dalam perencanaan bangunan gempa. Yang terbaru adalah SNI beban gempa 2012. Sekarang kita masuk kepada kuat perlu dan kuat rencana. Ya, mungkin kita perlu memahami dulu apa itu kuat perlu. Suatu struktur dikatakan aman atau kuat apabila kapasitas kekuatan atau kekuatan rencana lebih besar daripada kombinasi beban yang bekerja. Jadi suatu struktur aman kuat jika kita menyediakan kekuatannya lebih besar atau minimal sama dari beban-beban yang bekerja, seperti beban-beban yang dijelaskan sebelumnya. Kuat rencana, design strength, merupakan besarnya kuat nominal dikali dengan faktor reduksi. Jadi kekuatan rencana itu berasal dari kekuatan nominal struktur dikali faktor reduksi. Yang kecil, faktor reduksi kecil dari 1, ini faktor reduksi juga terdapat dalam SNI tergantung kepada kuat rencana apa. Apakah kekuatan rencana lentur, geser, atau aksial. Jadi faktor reduksinya sesuaikan dengan kapasitas atau kekuatan rencana yang kita hitung. Jadi kekuatan rencana ini adalah hasil perkalian faktor reduksi dengan kekuatan nominal. Kuat nominal merupakan kekuatan kritis maksimum bahan, artinya kekuatan yang kita hitung sesuai dengan persamaan atau kekuatan yang apa adanya, hasil perhitungan itu nominal. Kuat perlu merupakan kekuatan suatu struktur diperlukan menahan beban terfaktor. Jadi kekuatan diperlukan menahan beban terfaktor dengan berbagai kombinasi efek beban. Jadi beban terfaktor tergantung faktor bebannya, juga kombinasi faktor bebannya juga tergantung kepada beban apa yang bekerja. Maka beban mati, beban hidup, beban gempa, dan kombinasinya seperti apa. Maka dapat ditemukan apabila kuat rencana lebih besar lebih besar atau sama dengan kuat perlu, maka struktur itu boleh dikatakan aman. Ini kuat perlu sesuai dengan SNI 2002 bahwa kuat perlu menahan beban mati, ya, kuat perlunya menahan beban mati atau simbolnya DL adalah didapatkan dengan faktor beban dikali beban mati. Faktor bebannya adalah 1,4. Jadi kita menghitung kuat perlu untuk beban mati saja, maka
maka didapatkan dengan faktor beban 1,4 dikalikan dengan beban mati. Kuat perlu U untuk menahan beban mati, kemudian beban hidup, juga beban atap atau beban hujan paling tidak harus sama dengan jika, maksudnya adalah jika kombinasi beban yang bekerja adalah beban mati, beban hidup, kemudian beban atap atau beban hujan, maka faktor bebannya adalah seperti ini. Maka kuat perlunya 1,2 untuk faktor beban mati, 1,6 untuk faktor beban hidup, dan 0,5 untuk faktor beban atap atau beban hujan. Jika ketahanan struktur terhadap beban angin, jadi maksudnya ketahanan struktur kita berperan menahan beban angin dihitung dalam perencanaan, maka kombinasi beban mati, beban hidup, dan beban angin harus ditinjau dengan persamaan sebagai ini. Ya, ikut perlunya dengan faktor beban mati 1,2, 1 untuk beban hidup dan 1,6 untuk beban angin, kemudian 0,5 untuk beban atap atau beban hujan. Selanjutnya ini juga jika kombinasi beban itu terdiri dari beban hidup dan hanya beban hidup dan beban angin, maka kombinasi bebannya seperti ini dengan faktor beban 0,9 untuk beban mati dan 1,6 untuk beban angin. Kemudian kita lanjut, bila ketahanan struktur terhadap beban gempa harus diperhitungkan antara perencanaan, atau artinya bila beban gempa kita masukkan angin itu perencanaan gedung atau bangunan, maka nilai kuat perlunya diambil sebagai itu. Ini persamaannya dan ini faktor bebannya. Jika kombinasi beban terdiri dari beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Faktor beban mati 1,2, faktor beban hidup 1, dan faktor beban gempa adalah 1. Selanjutnya ini juga jika hanya beban mati dan beban gempa saja, maka kombinasi bebannya, faktor bebannya adalah 9 untuk beban mati dan 1 untuk beban gempa. Dan ini adalah jika tekanan tanah, jika dipertanyakan, maka persamaan di atas tadi 36 ditambahkan dengan jika ada tambahan beban tanah ditambah dengan 1,6 beban tanah. Oke, kita lanjut aja. Jika kemudian pembebanan untuk konstruksi ada beban frida atau beban air, maka faktor bebannya adalah 1,4 ya. Dari persamaan 1 tadi kita tambahkan untuk faktor bebannya 1,4 untuk faktor air atau beban frida. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga bila ada perubahan suhu. Nah, ini untuk struktur pembebanan konstruksi suhu, kemudian maka perlu menjadi seperti ini. Ini semuanya dapat dilihat dari standar SMP. Lanjut. Kuat rencana. Kita masuk ke kuat rencana. Kuat rencana suatu struktur, sambungan dengan komponen suatu struktur, sambungannya dengan komponen struktur lain dan penampangnya, sehubungan dengan perilaku lentur, beban normal, geser, torsi harus diambil sebagai hasil kali kuat nominal yang dihitung berdasarkan ketentuan asumsi sebagai berikut caranya. Jadi kombinasinya kuat semuanya harus untuk kuat rencana harus dikalikan dengan faktor reduksi. Jadi kuat rencana adalah faktor didapatkan dari faktor reduksi dikali dengan kekuatan nominalnya. Ini adalah faktor reduksi jika kita ingin menghitung kekuatan lentur suatu struktur, maka faktor reduksinya adalah 0,4. Ini adalah berdasarkan SNI Beton Bertulang 2002. Kemudian untuk beban, jika ada struktur bekerja beban aksial seperti kolom, maka untuk kekuatan kolom jika bekerja beban aksial tarik, maka faktor reduksinya dengan kolom tersebut jika bekerja lentur, artinya pada kolom jika bekerja beban aksial tarik dan lentur, maka faktor reduksi 0,8. Jika bekerja beban aksial tekan dengan lentur saja, pertama jadi bekerja beban aksial tarik dengan lentur, faktor reduksi 0,64. Jika bekerja beban aksial tekan dengan lentur, maka untuk struktur tulangan spiral, biasanya ini struktur kolom, maka dengan tulang spiral faktor reduksinya 0,7. Untuk struktur dengan selain tulangan spiral, maka faktor reduksinya 0,6. Kemudian faktor reduksi untuk
Untuk geser dan torsi, faktor reduksinya adalah 0,75. Untuk lentur, tekan, geser untuk beton poros struktur adalah 0,55. Kemudian kita masuk kepada desain komponen struktur. Karena untuk ini konsep perencanaannya, yaitu kekuatan lentur rencana adalah didapatkan dari hasil kali faktor reduksi dikali dengan kekuatan lentur nominal. Syaratnya dia harus besar atau sama dengan nilai momen ultimate yang didapat dari beban per faktor. Kemudian faktor reduksi untuk kekuatan lentur ini adalah 0,8. Selanjutnya, kalau perencanaan struktur terhadap geser, maka kekuatan geser rencana suatu penampang didapatkan dari faktor reduksi dikali dengan nilai geser nominal penampang tersebut. Syaratnya juga harus besar atau sama dengan nilai kekuatan geser geser ultimate yang didapat dari hasil beban per faktor. Faktor reduksinya adalah 0,75. Kemudian struktur kapasitas rencana atau kekuatan rencana terhadap beban aksial didapat dari faktor reduksinya dikali dengan kekuatan aksial nominal dan harus besar atau sama dari gaya aksial ultimate akibat beban per faktor. Faktor reduksi untuk aksial ini adalah 0,7. Untuk torsi, struktur direncanakan untuk kekuatan rencana terhadap torsi adalah faktor reduksi kali dengan kekuatan nominal torsi. Syaratnya harus besar sama dengan gaya torsi ultimate yang didapat dari faktor beban per faktor. Dengan faktor reduksinya adalah 0,75. Oke, lanjut. Nah, demikian